sudah 2 kali ke skip pertemuan ya karena libur. Jadi nanti kita ganti di hari Senin sama hari Kamis. Oke, baik, mohon maaf sebelumnya hari ini saya tidak bisa ke kampus ya, karena memang anak saya nggak ada yang jaga ya, orang tua saya lagi menghadiri pelepasan wisuda adik saya yang di SMP. Saya langsung mulai aja ya. Jadi untuk materi hari ini itu mengenai analisis regresi linear berganda. Sebelumnya itu linear sederhana sudah ya. Halo? Yang regresi linear sederhana sudah kan? Sudah, Ibu. Ya, sudah ya. Kita lanjutkan ke analisis regresi linear berganda. Jadi analisis regresi linear berganda itu kita punya variabel bebasnya lebih dari 1 ya. Jadi bisa 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk persamaan umum dari persamaan regresi linear berganda itu adalah Y topi A ditambah B1X1 ditambah B2X2 dan seterusnya ya, sampai sejumlah variabel bebasnya ya, bisa dilihat di persamaan 14.1 yang ada di buku Douglas ya. Ya baik, coba lihat contoh 14 contoh tabel 14.1 ya. Nah, di sini ada sebanyak 20 rumah yang didata mengenai pembiayaan pemanas ya, biaya pemanas ya. Kemudian ada suhu rata-rata harian, kemudian ada ukuran loteng dan juga ada usia perapian ya, age of furnace ya. Nah, di sini ada sebanyak 20 rumah yang diteliti ya. Kalau misalkan dilihat dari masing-masing variabel, kan ini totalnya ada 4 variabel nih ya. Kalau analisis regresi linear berganda itu ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Nah, kalau dari keempat variabel bebas ini, mana yang merupakan variabel terikat, mana yang merupakan variabel bebas, dan kira-kira alasannya apa? Mohon maaf, Ibu. Ya? Ibu sedang membagikan layar tadi? Iya. Ini saya sudah membagikan layar kan? Tapi nggak ada, Bu. Kalau gitu coba dibuka dulu di tabel 14.1 ya. Soalnya saya udah bagikan layar, coba saya ulang ya. Sambil kalian, tadi kan saya sudah jelaskan ya, ada 4 variabel tuh biaya pemanas sesuai dengan tabel 14.1 ya. Ada tabel pemanas, ada rata-rata suhu harian, kemudian ada loteng dan juga ada usia perapian. Nah, di antara 4 variabel tersebut, mana yang merupakan variabel bebas, mana yang merupakan variabel terikat, dan jelaskan alasannya. Ya, ntar saya share ulang ya. Kan masing-masing pegang itu kan ya, e-booknya ya. Mana yang merupakan variabel bebas, mana terikat? Kayaknya variabel terikat itu di pos
read the message, I don't remember this. I wish you don't understand me. I wish I was told you so you stay at the tree and you come past me, waiting for me to reply. I wish I was someone you walk by, wish I was. Oh, and here we go again, destroying myself to keep. Suara saya terdengar tidak? Terdengar, Ibu. Terdengar, Bu. Jadi mana variabel bebas, mana variabel terikat? Nanti yang akan kita buat adalah persamaan regresi linear berganda seperti ini ya. Jadi kan harus ada variabel y-nya ya. Ada variabel, ini ada 3 variabel, ada 4 variabel, berarti berapa variabel lagi? Ada a plus b1 gitu kan. Kemudian x1 ditambah b2 x2 ditambah b3 x3 ya. Jadi kan harus ada 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat dan 3 variabel bebas. Nah, dari keempat ini mana yang merupakan variabel bebas, mana yang merupakan variabel terikat, dan mengapa variabel tersebut itu Anda Anda katakan variabel terikat dan variabel bebas. Kan ini nggak bisa sembarangan ya, memilih variabel bebas dan terikatnya. Bu, Ya. untuk variabel bebasnya itu ada di temperatur, insulation, sama age of furniture, umur dari itunya. Dan variabel terikat itu harga dari pemanas itu. Ini ya, jadi ini yang terikatnya ya, variabel y-nya, ini variabel x-nya ya. Mau yang mana dulu bebas ya? Mau ini satu dulu, yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga. Nah, alasannya kenapa kira-kira? Karena kalau untuk karena di atasnya juga ya faktor dari harga pemanasan, jadi hal-hal yang mempengaruhi dari harga pemanasan itu. Ya. Ya, ini sudah dituliskan di tabel ya. Ya kan secara logika biaya pemanas itu kan akan dipengaruhi oleh suhu harian kan ya. Karena suhu harian pasti akan mempengaruhi pembiayaan pemanas kan. Kemudian ukuran loteng juga dan usia perapian juga gitu ya. Jadi secara logika ya biaya kos itu dipengaruhi oleh 3 hal tersebut gitu ya. Dan mungkin ada faktor-faktor yang lainnya gitu ya yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Jadi di sini ada 20 rumah ya yang diteliti gitu ya. Nah, kita mau melakukan analisis regresi linear berganda, mau membuat persamaan regresi ya, bentuknya y topi sama dengan a plus b1 x1 ditambah b2 x2 ditambah b3 x3 gitu ya. Nah, jadi yang kita cari, yang kita butuhkan itu adalah koefisien a, b1, b2, b3 ya. Minggu sebelumnya ya, kalian sudah melakukan analisis regresi linear sederhana, di mana persamaannya itu adalah y topi sama dengan a plus b1 bx ya.
Ya, karena hanya ada satu variabel bebasnya saja, ya. Nah, nanti pada saat kalian melakukan analisis regresi linear berganda, ya kalian bisa menggunakan Excel, ya, sama langkahnya dengan yang waktu kalian melakukan analisis regresi linear sederhana, ya. Jadi nanti akan muncul tabel ringkasan, ya, kemudian ada tabel ANOVA dan juga nanti ada tabel koefisien regresi, ya. Jadi nanti akan muncul seperti ini, ya. Jadi ada 3 tabel, ya, sama seperti waktu menganalisis regresi linear sederhana. Nah, sekarang kita perhatikan dulu sebelumnya itu kan sudah membuat persamaan regresi linear sederhana, ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat dari tabel koefisien regresi, ya, yang ada di paling bawah, gitu ya, yang ini, ya, ini dari sini kita bisa ketahui bahwa nilai koefisien A, B1, B2, B3 itu didapat dari tabel yang ada di baris ketiga, ya, tabel yang ketiga dan di kolom yang pertama, ya. Ya. Jadi nanti kalian tuliskan persamaannya adalah Y topi sama dengan 427,19 dikurangi, ya, karena ini minus, ya, karena ini yang minus, dikurangi dengan 4,58 dikurangi 4,58 X1, ya, karena ini untuk variabel yang main outside, itu variabel X1 tadi kita sudah tentukan di sini. Kalau misalkan ternyata ini ya kalian tentukan X2, ya berarti nanti X2, gitu ya. Ini misalkan X1, ini X3, gitu ya, misalnya, ya. Jadi disesuaikan dengan penamaan variabel yang kalian tentukan. Ini X1 berarti tadi 427,19 ditambah negatif, ya, atau sama jadi negatif, ya. Negatif 4,58 X1 dikurangi 14,83 X2, gitu ya. Ditambah dengan 6,10, ya. Jadi nanti bentuk persamaannya ini. Ya, ini persamaan regresi yang bisa kalian temukan nanti di tabel koefisien regresinya. Ya. Nah, kemudian kita bahas yang untuk tabel ANOVA yang ada di analisis regresi, ya. Di sini ada tabel ANOVA. Ya. Sampai sini bisa, ya, nanti menentukan persamaan regresinya, ya. Nah, di sini untuk tabel ANOVA ini di kolom DF ini degree of freedom, ya, derajat kebebasan. Nah, untuk yang regresi, yang diregresikan ini K-nya itu adalah jumlah variabel bebasnya, ya. Kemudian residual errornya, residunya ini N dikurangi dengan K plus 1, gitu ya. N-nya itu adalah jumlah observasi. Kemudian tadi K-nya apa? Variabel bebas. N dikurangi K plus 1, ya. Jadi kalau tadi kan variabel bebasnya itu ada 3, ya. Jadi DF-nya 3. Ya. Kemudian untuk residualnya, derajat kebebasannya itu adalah N dikurangi K plus 1, berarti 20, ya, tadi kan total rumahnya, ya, dikurangi dengan variabel bebasnya ada 3 ditambah 1. Oke, jadi ini 20 dikurangi 4, ya, sama dengan 16, ya. Jadi ini adalah 16, kemudian N-1, ini totalnya, ya. N-1 berarti jumlah rumah, ya, observasinya dikurangi dengan 1, ya, berarti 20 dikurangi 1. Jadi ini 19, ya. Oke, untuk SS ini adalah sum of square, jadi jumlah kuadratnya. Kuadrat dari apa? Kalau yang pertama ini jumlah kuadrat regresi, ya. Yang ini jumlah kuadrat error atau residu, ya, nilai residu, ini totalnya, ya. Kemudian di sini untuk SS total sendiri, ya, itu screen-nya kok
Ini siapa yang lagi presenting ya? Maaf Bu, kepencet, salah pencet gila. Mohon maaf Bu. Iya. Baik, kita lanjutkan ya. Nanti untuk SS total itu ya tinggal menjumlahkan dari SS ya, sum of square dari residual regresi dengan SSE ya, sum of square of residual ya. Nah, SR sendiri itu tadi kan adalah jumlah kuadrat dari regresi ya, itu dihitung ya dengan mencari nilai perkiraan ya, nilai Y topi kan perkiraan ya. Perkiraannya itu nanti menggunakan persamaan regresi yang sudah diketahui. Kemudian Y barnya ini adalah rata-ratanya. Jadi cari rata-rata dari variabel Y ya. Kemudian selisih dari setiap nilai Y perkiraan dengan rata-ratanya, kemudian dikuadratkan, baru dijumlahkan, itu sum of square-nya dari regresi ya. Kalau misalkan sum of square-nya atau jumlah kuadrat dari residunya, nilai residu itu itu ada sisa ya, jadi selisih antara nilai aktual dengan yang diprediksi ya, karena kan kalau nilai prediksi itu nggak tepat 100% ya, jadi selisihnya itu adalah kita katakan sebagai nilai residunya atau sisanya ya. Jadi nanti kalau misalnya ini ya, ini untuk nanti pertemuan berikutnya kita akan cari nanti nilai residunya ya, selisih dari nilai aktual dengan nilai yang prediksi. Jadi setiap rumah ini nanti kalian hitung nilai prediksinya berapa berdasarkan persamaan regresi yang kalian punya ini. Jadi nanti tolong kalian ketik data yang tadi di tabel 14.1 ya. Kemudian kalian lakukan analisis regresi dengan menggunakan data analisis ya. Jadi nanti minggu depan sudah pada punya hasilnya ya di Excelnya masing-masing ya. Nah itu untuk ini, nanti kalian bisa coba hitung manual ya, untuk misalnya kalau disuruh buat ANOVA, tabel ANOVA ya berarti tinggal menghitung dari sininya saja gitu ya. Kalau dari Excel ya bisa langsung ketemu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, ada, berarti kita langsung ke koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini biasanya juga suka dituliskan dalam skripsi mahasiswa ya. Jadi koefisien determinasi itu bukan uji ya. Kalau saya lihat itu uji koefisien determinasi, padahal bukan uji ya. Sebenarnya itu adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu adalah besaran nilai yang dia menunjukkan persentase variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas ya. Jadi berapa persen sih variabel bebas itu mampu menjelaskan variabel terikat, atau mungkin ya dikatakan berapa persen sih variabel bebas itu mempengaruhi perubahan ya variabel bebas, variabel terikatnya. Jadi seperti itu. Nah, ini simbol dari koefisien determinasi ini adalah R kuadrat ya. Ingat kalau misalkan R itu kan korelasi ya, nilai korelasi. Kalau R kuadrat itu adalah koefisien determinasi ya. Koefisien determinasi itu tadi besaran nilai yang menjelaskan variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas gitu. Nah, R kuadrat ini tentunya karena dia nilainya positif, nilai kuadrat ya, kuadratnya berarti pasti positif ya. Nah, nilainya ini akan berada di antara 0 dan 1 ya. Ya, ini ada di kriteria yang kedua. Jelas karena ini merupakan persentase dan paling maksimum itu persentasenya 1 ya. Kalau misalkan nanti persentasenya 1, berarti seluruh variabel bebas itu mempengaruhi 100% terhadap variabel terikat gitu. Ya, tadi karena R kuadrat itu tidak pasti nilainya tidak negatif ya. Jadi ini sudah nah simbolnya itu R kuadrat. Nah, kalau misalkan mau menghitung secara manual itu ada
perhitungannya. Nah, ini R kuadrat itu sama dengan SSR dibagi dengan SS total. SSR tadi adalah jumlah kuadrat regresi ya yang ada di tabel ANOVA dibagi dengan SS total, jadi jumlah kuadrat totalnya gitu ya. Jadi bisa kalian hitung langsung gitu ya dengan melihat tabel ANOVA. Kalau semisalnya nih ya kita lihat di sini mana? Nah ya, ini di tabel yang muncul pada saat analisis regresi itu ada tabel ringkasan ya, regression statistics di sini. Nah ini ada R square. Nah ya, ini R square itu adalah R kuadrat ya kalau bahasa Inggris kan ya. Jadi ini R kuadrat ya, R square ini adalah koefisien determinasi. Nah, di sini tertulis bahwa koefisien determinasinya itu adalah 0,80 ya, 804 dan seterusnya gitu ya. Saya tuliskan 0,80. Nah, berarti di sini ya kita bisa menjelaskan bahwa ya kalau kita ubah dalam bentuk persen ya, jadi R kuadratnya itu adalah 80% ya. Berarti kita bisa simpulkan bahwa biaya pemanas ya. Tadi kan di sini yang variabel bebasnya biaya pemanas ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa biaya pemanas ya atau cost heating cost ya dipengaruhi oleh mana ketiga variabel ini ya secara bersama-sama ya, oleh ketiga variabel tersebut ya sebesar 80% ya, variabel X1, X2, X3 ya sebesar 80% gitu. Jadi ketiga variabel itu hanya mempengaruhi besaran variasi dari biaya pemanas sebesar 80%. Jadi sisanya itu 20%-nya itu dijelaskan oleh variabel yang lain yang tidak diteliti gitu ya. Entah itu variabel apa ya. Jadi dibilangnya ya variabel yang lain yang kita tidak teliti ya. Mungkin kalau misalkan kalian menganalisis lagi kira-kira apalagi sih yang mempengaruhi naik turunnya biaya pemanas ya gitu seperti itu. Nanti mungkin akan menaik turunkan koefisien determinasinya juga. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya koefisien determinasi yang disesuaikan atau disebutnya ini adjusted R square. Ya, jadi persamaan regresi itu, jadi kalau misalkan jumlah variabel bebasnya itu bertambah atau berkurang, itu akan mempengaruhi penambahan atau pengurangan besar kecilnya dari koefisien determinasi. Gitu. Jadi tapi belum tentu misalkan ditambah variabelnya justru akan menambah koefisien determinasi, belum tentu ya. Jadi ini hanya dikatakan bahwa penambahan variabel itu dapat mempengaruhi nilai koefisien determinasi. Tidak dikatakan menaikkan ya, hanya berpengaruh entah itu bisa naik atau turun gitu ya kalau kita tambahkan variabel bebasnya. Nah jadi nanti biasanya itu yang akan digunakan adalah adjusted R square ini gitu ya. Jadi ini adalah koefisien determinasi yang disesuaikan ya, kalau ditambah itu nanti kira-kira berapa, kalau diturunkan kira-kira berapa. Jadi nanti ini biasanya yang akan digunakan untuk penelitian. Jadi koefisien determinasi persentase pengaruhnya atau persentase yang menjelaskannya itu kita gunakan yang adjusted R square ya. Jadi koefisien determinasi yang disesuaikan ya. Nah,
perhitungannya sendiri itu berbeda dengan yang koefisien determinasi ya. Koefisien determinasi yang disesuaikan itu nanti akan terkait dengan jumlah variabelnya juga. Nah, makanya itu penambahan. Nah, ini kan ada K itu adalah jumlah variabel ya, variabel bebas ya. Jadi nilai koefisien determinasi yang disesuaikan itu akan dipengaruhi oleh penambahan atau pengurangan dari variabel bebas ya. Makanya di sini juga kan ada N dikurangi K plus 1 ya, jadi K-nya ini ya. Kalau ditambahkan nanti gimana, kalau diturunkan nanti gimana gitu ya. Jadi nanti akan berbeda. Nah, makanya ini koefisien determinasi yang awal itu rumusnya ada di 14.3 ya. Kalau yang disesuaikan itu yang 14.4 ya. Kalian bisa lihat di buku 12-nya. Nah, selanjutnya ya, tadi kan sudah melihat seberapa besar atau berapa persen gitu ya variasi dari variabel terikat itu dijelaskan oleh variabel dari bebas ya, variasi dari variabel bebas. Nah, sekarang kita akan bahas untuk yang pengujian ya, pengujian regresi ya. Jadi ada dua ya. Kalau regresi linear sederhana itu kan hanya ada satu ya, sekali saja uji ya, uji kemiringan garis ya, bermakna atau signifikan atau tidak gitu kan. Nah, kalau ini karena kita punya beberapa variabel bebas gitu ya, lebih dari satu variabel bebas. Nah, ini ada yang namanya uji global dan ada yang uji individual. Jadi kalau global itu ke semua variabelnya itu kita lakukan pengujian ya, kemiringan garisnya. Jadi setiap koefisien dari variabel bebas itu nanti kita uji gitu ya, secara bersama-sama. Kalau uji individual berarti masing-masing. Jadi kalau misalnya nanti ada 3 variabel bebas, berarti kita lakukan uji individualnya sebanyak 3 kali. Kalau ada uji variabel bebasnya, kalau variabel bebasnya ada 2, berarti kita lakukan uji individualnya 2 kali gitu ya. Jadi kalau untuk uji individual itu bergantung kepada jumlah variabel bebas yang kita punya. Oke, nah untuk uji global ini, jadi untuk hipotesisnya kita rumuskan ya, hipotesis nolnya itu adalah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan seterusnya ya, sebanyak dengan koefisien regresinya. Jadi kalau misalkan kita punya 3 variabel bebas kan, ini persamaannya itu adalah A plus B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 gitu ya. Nah, ini kan kita buat persamaan regresi berdasarkan sampel ya. Untuk populasinya berarti kan Y-nya sama dengan alfa ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ya. Jadi yang kita uji adalah nih ya, hipotesis yang pertama itu adalah B1, B2, B3 yang sama dengan 0, artinya koefisien regresinya itu 0. Kalau koefisien regresinya 0 berarti tidak ada pengaruh seluruh variabel X1, X2, X3-nya itu terhadap variabel Y gitu ya, secara bersama-sama. Nah, kemudian hipotesis tandingannya, hipotesis alternatif itu tidak semua betanya itu adalah 0 ya. Jadi salah satu dari ini atau keduanya atau malah ketiga sekaligusnya itu tidak 0 gitu ya, itu hipotesisnya. Jadi bukan berarti tidak semuanya 0 ya kalau yang hipotesis satunya. Jadi hipotesis 0 itu semuanya 0 betanya. Kalau hipotesis tandingannya tidak semuanya. Ya, tidak semuanya itu bisa aja 1 ya, bisa aja 2 dari betanya, bisa aja B1 sama beta 2 yang tidak 0, beta 3-nya 0 gitu ya. Jadi ini uji global itu hanya menguji apakah koefisien regresinya itu 0 semua atau tidak semuanya 0 gitu ya. Nah, untuk taraf signifikansi yang sebesar 5% ya, nanti uji global ini kita menggunakan uji F ya. F itu nanti ada tabel F-nya ya.
kalian bisa lihat di lampiran ya. Di lampiran itu ada di ini ya. Nanti distribusi F-nya ini. Ya. Nanti kalau untuk distribusi F itu ada derajat kebebasan untuk yang pembilang dan ada derajat kebebasan untuk penyebut ya. Yang pembilang ini nanti berdasarkan jumlah variabel bebasnya. Ya. Kemudian untuk yang penyebut ya, nanti berdasarkan kepada jumlah observasi dikurangi dengan jumlah variabel bebas ditambah 1 ya. Jadi nanti kita akan mengacu kepada tabel ANOVA ya. Yang ini adalah perhitungan pengujiannya yang uji globalnya ya. Jadi nanti dilihat ini untuk nilai F hitungnya itu kita pakai tabel ini ya. SSR itu adalah sum of square dari regresi ya, berarti kita gunakan yang ini ya. Yang 171.220 gitu ya. Kemudian yang SSE-nya itu untuk yang residual ya. Berarti di sini ya residual 41 ya 695 ya, berarti nanti kalian masukkan ke dalam perhitungan ini ya. SR dibagi dengan K, berarti di sini 171.220 ya, dibagi dengan K-nya itu 3 ya, dibagi dengan SSE-nya adalah 41.695 dibagi dengan N dikurangi K plus 1 ya sama dengan 16 ya. Jadi ini aja nih, kita lihat 16 ya. Nggak bisa di ini. Ya, coba kalian hitung ini 171.220 dibagi 3, kemudian hasilnya berapa? Kemudian dibagi dengan kemudian 41.695 dibagi 16 berapa? Baru nanti keduanya dibagi. Coba nilai F hitungnya dapat berapa? Dapatnya 21,90 ya. Betul ya. Jadi kalau misalnya ini bisa langsung lihat di tabel ANOVA di sini ya. Akan sama ya dengan yang dihitung tadi. Siapa yang tadi itu? Ya. Afif ya. Oke. Jadi hasil perhitungannya adalah nilai F-nya itu 21,90 ya. Kemudian nanti nilai F hitung itu kita akan bandingkan dengan nilai F tabel ya. Tadi sudah kalian lihat ya nilai F tabelnya. Nah, untuk yang numerator itu jumlah variabel bebas. Nah, ini jumlah variabel bebasnya tadi ada 3 ya, ini sudah saya tandai. Kemudian jumlah variabel bebas yang penyebutnya itu adalah 16 ya, karena ini 20 dikurangi dengan 3 plus 1 ya. Jadi 16, nanti kita akan dapatkan nilai F tabelnya adalah 3,24 ya. Jadi kalau 3,24 nanti ini distribusi yang seperti ini F itu 3,24 itu di sini ya. 3,24 itu adalah batasnya. Ya. Kita menggunakan signifikansi 0,05 itu kenapa? Karena di tabel menggunakan ini ya. Kalau ada tabel yang punya signifikansi yang beda ya, misalkan 0,1 gitu ya atau lainnya, itu bisa kalian ganti ya. Nah, ini berarti tabelnya itu adalah F tabelnya adalah 3,24, jadi batasnya. Nah, seperti biasa ya, jadi kalau untuk yang ini
itu adalah daerah penolakan hipotesis nol ya. Kalau ini daerah penerimaan ya. Ya, jadi nanti tadi kita sudah dapatkan nilai F-nya itu yang sudah kita hitung itu dengan menggunakan rumus atau juga bisa melihat dari tabel ANOVA itu nilainya adalah 21,9 09 ya. 21,9 ya. Ya 21,9. Nah, di sini batasnya itu adalah F tabelnya 3,24. Jadi kalau kita cek ya, nilai 21,9 itu ada di sisi kanannya 3,24 atau di sisi kirinya? Kanan. Sisi kanan dulu. Sisi kanan ya. Berarti ini di sisi kanan ya. Ya mungkin lebih jauh dari ini. Jadi ini 21,9. Berarti nilai F hitung gitu kan ya. Ini F hitung itu lebih besar dari F tabel ya. Nah, F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, karena F hitungnya lebih besar dari F tabel, ini yang berada di daerah penolakan atau penerimaan hipotesis nol. Penolakan dulu. Penolakan ya. Jadi kesimpulannya adalah H0 ditolak ya. Kalau H0 ditolak artinya apa? Kita lihat lagi hipotesisnya ya. Kalau H0 ditolak berarti Tidak semua sama dengan 0, Bu. Oke, berarti jadi tidak semua ya betanya itu sama dengan 0 ya. Artinya 3 variabel tersebut dia punya pengaruh terhadap variabel bebas. Ya variabel terikat Y, sorry ya. Jadi seperti itu ya. Nah, itu untuk yang uji global ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, berarti ini kurang lebih sama kayak kemarin ya Bu ya? Hanya menambah variabelnya. Iya. Iya, sama. Tapi nanti lebih sama lagi kalau yang pada saat uji individual ya. Kalau individual, kalau yang global itu ke semua variabel bebasnya ya, koefisien variabel bebasnya yang diuji ya tetap menggunakan apa namanya tabel F ya. Nah, kalau nanti uji individual ya, nanti uji individual tuh masing-masing koefisien regresinya nanti yang kita uji ya. Tadi kan ada 3 ya. Kita punya A plus B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3. Ya, ini masih merujuk kepada tabel 14.1 ya. Ya, tadi yang di awal. Jadi nanti yang kita ini kan karena ini untuk sampel, nah maka untuk apa namanya populasinya ya, berarti ini beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3. Jadi kalau untuk uji individual masing-masing beta 1, beta 2, beta 3 itu nanti kita uji ya. Nah, pengujiannya itu menggunakan uji T. Ya. Jadi kalau misalkan ada 3 variabel bebas, berarti kalian akan melakukan pengujian sebanyak 3 kali ya. Jadi pengujiannya itu hipotesis 1, beta 1. Terus gimana ya? Ya. Jadi nanti ada 3 variabel bebas kan ya. Jadi hipotesisnya ada 3. Hipotesis 0, hipotesis alternatif. Ya, yang pertama ini beta 1 sama dengan 0 dan beta 1 tidak sama dengan 0. Kemudian hipotesis yang keduanya ya, ada hipotesis 0 dan hipotesis 1 juga. Atau alternatif, ini beta 2 sama dengan 0, beta 2 tidak sama dengan 0, dan yang ketiga hipotesis 0 dan hipotesis 1 ya. Beta 3 sama dengan 0, beta 3 tidak sama dengan 0. Jadi kalau nanti variabel bebasnya 4, berarti nanti akan ada 4 pengujian. Dan itu dicek masing-masing gitu ya. Kalau misalkan ternyata salah satunya itu kesimpulannya tidak berpengaruh, berarti kalian boleh membuang satu variabel tersebut.
untuk belajar. Ya biasanya nanti kalau kalian temukan di skripsi itu ada uji simultan, ada uji parsial gitu ya. Uji simultan tuh yang tadi global ya, kesemuanya ya. Secara bersama-sama variabel bebasnya. Kemudian kalau yang uji parsial itu uji individual. Nah, untuk pengujian individual itu kita menggunakan distribusi T ya. Nah, nanti masing-masing itu kalian hitung ya nilai T-nya gitu ya. Nah, nilai T-nya itu dihitung dengan BI dikurangin 0 dibagi dengan SBI ya. BI-nya itu adalah koefisien regresinya. Ya, koefisien regresi. Kalau SB-nya itu adalah standar deviasi. Ya. Jadi nanti koefisien regresi itu yang kalian temukan di sini masing-masing. Ya. Jadi nanti kalau misalnya B1 berarti pakai yang ini negatif 4,58 gitu ya. B2 sama dengan negatif 14,83. B3 sama dengan 6,10. Ya. Nah, kemudian kalau untuk standar deviasi, ya nanti kalau standar deviasi kalau kalian mau menghitung pakai data analisis itu nanti gunakan statistika deskriptif ya. Statistika deskriptif. Saya munculkan nggak ini sini? Nah ya, jadi untuk statistika deskriptif itu nanti akan muncul tabel seperti ini. Jadi masing-masing variabel akan dihitung rata-rata, standar errornya, kemudian median, modus dan seterusnya. Ya. Nanti bisa kalian lihat di tabel ya, nanti masing-masing ada standar deviasinya. Nah di sini kalau yang untuk rata-rata suhu luar itu 17,4, kemudian untuk yang ukuran loteng itu 2,47, 48 lah ya jadinya, 476. Kemudian usia perapiannya itu 3,34. Ya, jadi seperti itu. Nanti kalian tuliskan ya kalau dihitung secara manual. Ini kita dapatkan ini ya 4,58 untuk yang pertama ya, T yang pertama. Untuk pengujian yang pertama itu T-nya adalah negatif 4,58 dibagi dengan 17,4 ya. Kemudian nanti untuk yang kedua itu negatif 14,83 dibagi 2,48 ya. Lalu yang terakhir itu yang 6,10 dibagi dengan 3,34. Ya, nanti dilihat lagi itunya ya. Kalian coba lakukan analisis regresi sendiri ya setelah ini untuk ngecek ulang. Khawatir ada yang salah nanti ya dicek aja ya. 17,4,7. Nah, untuk pengujiannya tinggal kalian lihat berdasarkan tabel T-nya ya. Jadi nanti masing-masing pakai tabel T-nya ya. Nanti kalian cek ulang sendiri ya. Kalian gunakan Excel. Nah,
untuk tabel T-nya ya. Jadi kita gunakan tabel T-nya, nanti tergantung kepada jumlah datanya ya. Kalau jumlah datanya tadi itu kan karena ada 20 rumah, berarti nanti derajat kebebasannya itu adalah 20 dikurangi 2, karena penghitungan derajat kebebasan itu N-2. Kemudian taraf signifikansinya ini kan ada 2 nih, ada 1 arah, ada 2 arah ya, karena tadi kita pakainya uji 2 arah ya, kan beta 1 tidak sama dengan beta 1 sama dengan 0, beta 1 tidak sama dengan 0 ya. Ini kan berarti uji 2 arah ya. Jadi kita pakainya yang taraf signifikansi yang untuk uji 2 arah. Nah, ini ditemukan nilai T tabelnya adalah 2,101 ya. Nah, nanti di sini karena ditemukan tabelnya itu 2,101 ya, baru nanti kita bandingkan dengan T yang kita hitung sebelumnya ya. Jadi di sini berarti ini nilai negatifnya, ini nilai positifnya ya, jadi ini distribusi T-nya. Baru nanti kita cek yang T yang pertama, ini untuk yang koefisien yang pertama ya, negatif 0,26. Nah, daerahnya ini titik ini ada di mana nilai T hitungnya? Apakah ada di daerah yang tengah-tengah? Nah, ini klub ya, ini sama ya, tetap daerah penolakan ya, H0 ya, sama dengan yang ini ya. Kemudian ini daerah penerimaan H0. Jadi dilihat ini negatif 0,26 itu ada di mana? Di mana? Terima H0. Oke, daerah penerimaan. Berarti ini H0 diterima gitu ya. Kemudian atau saya hitung ya. Saya hitungnya itu lebih kecil dari 2, nilai hitungnya. Jadi ini daerah penerimaan H0. Kemudian untuk yang kedua negatif 5,98 di mana? Tolak. Tolak H0 Bu. Daerah penolakan. Berarti ini tolak H0 ya. Kalau ini terakhir 1,83 ada di Terima 0. Terima H0 Bu. ya. Gitu ya. Jadi di sini kita simpulkan bahwa ada 2 yang koefisien regresinya itu tidak bermakna ya, tidak signifikan ya. Berarti terima H0 tuh beta 1-nya sama dengan 0, beta 3-nya sama dengan 0 ya. Nah, kalau yang ini yang kedua itu kan tolak H0, berarti koefisiennya bermakna gitu ya, signifikan. Jadi dari ketiga tersebut yang berpengaruh itu hanya 1 saja gitu ya. Kalau mau analisis lebih lanjut kalian boleh gitu ya, saya coba dibuang berarti variabel yang tidak mempengaruhi, kita lakukan analisis regresi lagi gitu ya. Tapi biasanya kalau di skripsi udah cukup di sini aja. Kalau misalnya udah tahu ini tidak berpengaruh ya sudah berarti tinggal diambil kesimpulan. Tapi ini kalau misalkan kalian mau melakukan analisis regresi lebih lanjut ya bisa seperti ini. Oh, ternyata yang ini tidak berpengaruh, coba kita buang gitu ya. Variabel yang tidak berpengaruh, kita lakukan analisis regresi lagi. Ya. Jadi untuk pengujian tadi tetap langkah-langkahnya sama ya, ada 5 langkah. Ya, ini hanya meringkas saja, saya hanya langsung menuliskan hipotesisnya saja dan menghitung nilai T-nya atau nilai F-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau tidak ada untuk sisa waktunya, ya ini kan masih sampai jam 12 ya. Kalian inputkan data di tabel 14.1. Ya. Tabel 14.1. Kemudian nanti kalian lakukan analisis regresi, ya. Jadi dari tabel 14.1 ini kalian lakukan analisis regresi, nanti kan dapat persamaannya seperti yang tadi nih, ya. Akan muncul tabel yang seperti ini, ya. Nanti kalian tuliskan persamaannya. Nah, lalu kalian hitung semua nilai Y yang diprediksi, ya. Y topinya ya berdasarkan persamaan ini. Ya. Jadi nanti ini kan Y yang aktualnya yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya contohnya ya, ini kan kita punya Y-nya adalah Y topinya adalah 427,19 dikurangi 4,58 X1 kurangi 11,3 X2 ditambah 6,10 X3. Nah, berarti nanti untuk yang pertama, Y topi yang pertama, untuk yang rumah pertama itu 427,19 dikurangi 4,58. Nah, X1-nya itu adalah ini 35, ya. 35, kemudian dikurangi dengan 14,83 dikali dengan yang kedua ini adalah 3, ya. Kemudian ditambah dengan 6,10 kali dengan 6. Ya. Jadi nanti hitung berapa, ya. Pakai Excel aja. Jadi dari tabel ini tinggal tambahkan tinggal tambahkan Y topinya, kolom Y topi. Y topi, ya. Jadi Y topinya nanti yang kalian hitung dengan formula tadi. Kemudian tambahkan satu lagi kolomnya itu Y dikurangi dengan Y topi. Jadi nanti kalian cari semua nilai residualnya. Ya, ini judulnya adalah residual, ya. Residual itu selisih dari nilai aktual dengan nilai yang diprediksi, ya. Jadi nanti kalian hitung nilai Y-nya ini berarti 250 dikurangi dengan tadi yang kalian hitung ini. Berapa dapatnya, ya. Lakukan semuanya dari rumah yang pertama sampai rumah yang ke-20. Gitu ya. Nanti minggu depan kita akan bahas materi lanjutannya mengenai uji asumsi klasik, ya. Ibu dokter, Ya. ini dikerjainnya di Excel atau yang penghitungannya di Word? Di Excel semua aja. Jadi nanti di Excel semua kan kalian sudah input data, analisis regresi. Nanti kalian coba hitung nilai prediksinya dari setiap rumah, ya. Kan ini ada nilai aktualnya 250, nilai prediksinya berapa nih gitu dengan menggunakan persamaan tersebut, ya. Dan dilakukan semuanya untuk semua rumah dan cari nilai residualnya, ya. Karena nanti kita akan gunakan untuk materi lanjutan, ya. Jadi asumsi regresi yang harus dipenuhi. Jadi sebelum melakukan analisis regresi ada 5 asumsi yang harus dipenuhi, ya. Linearitas, ya, multikolinearitas, heterovedastisitas, kemudian autokorelasi dan normalitas, ya. Jadi nanti ada nih. Nanti ini kita bahas di pertemuan selanjutnya, insyaallah, ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Pengumpulan kapan Bu terakhirnya? Pengumuman terakhir minggu depan aja, ya. Minggu depan aja pas pertemuan, Ibu siap. ya. Tapi sekarang waktunya digunakan untuk menginput, ya. Jangan sampai pada saat minggu depan perkuliahan kalian nggak ada yang menuliskan sama sekali kayak waktu itu, ya. Siap Ibu. Terima kasih Bu. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya, ya. Silakan dilanjutkan, ya. Mohon maaf sebelumnya. Saya tutup perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.